Kali ini Musni Umar nih lagi-lagi sebar hoax lagi. Ini ada suatu tangkapan berita yang ada di Twitter tentang pencetakan KTP untuk warga negara Cina. Nah, ini jadi di Twitter ini Musni Umar ini mengcapture sebuah berita dari Populis ID yang menyatakan bahwa imam besar Islamic Center di New York ini sampai geleng-geleng kepala melihat pencetakan ribuan KTP untuk warga negara asing atau warga negara Cina. Nah, ini pun sukses dihujat oleh netizen plus 62. Namanya juga netizen 62 ya kan? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini lagi-lagi datangnya dari dedengkotnya buzzer Anies Baswedan. Ya, siapa lagi? The one and only Musni Umar. Kali ini Musni Umar nih lagi-lagi sebar hoax lagi. Ini ada suatu tangkapan berita yang ada di Twitter tentang pencetakan KTP untuk warga negara Cina. Nah, ini jadi di Twitter ini Musni Umar ini mengcapture sebuah berita dari Populis ID yang menyatakan bahwa imam besar Islamic Center di New York ini sampai geleng-geleng kepala melihat pencetakan ribuan KTP untuk warga negara asing atau warga negara Cina. Nah, ini pun sukses dihujat oleh netizen plus 62. Namanya juga netizen 62 ya kan? Jadi awalnya ini saya telusuri ya. Saya telusuri ternyata awalnya ini postingan ini diawali oleh postingan dari imam besar Masjid Islamic Center yang ada di New York, yakni Samsi Ali ini memposting sebuah video yang tulisannya di dalam video itu adalah pencetakan ribuan KTP untuk warga negara Cina yang akan dipersiapkan untuk mencoblos pada pemilu 2024. Padahal isinya bukan itu. Isinya adalah salah satu pegiat aktivis buruh yang kemudian memprotes kebijakan pemerintah untuk mendatangkan tenaga kerja asing yang mereka digaji lebih tinggi daripada tenaga kerja yang ada di Indonesia. Cuma tulisannya ini yang memprovokatif. Katanya tenaga kerja asing ini dicetakan KTP untuk ribuan orang, sekitar 13.000. Nah, kemudian di postingan dari Samsi Ali ini adalah dia tidak memberikan kata-kata yang muluk-muluk. Dia cuma mengatakan bahwa aha, kacau gitu. Nah, setelah saya telusuri, Samsi Ali ini memang jejaknya. Dia ini sebetulnya adalah orang yang sangat dekat sekali dengan Anies Baswedan. Jadi mungkin ini adalah salah satu cara, adalah salah satu framing mereka untuk seolah-olah ini dilakukan untuk menjegal Anies Baswedan di 2024. Nah, kemudian postingan dari Samsi Ali ini dimuat di Populis ID. Judulnya memang seperti itu. Nah, kemudian oleh Musni Umar ditampilkan dia dengan caption, "Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah dan mohon pertolongannya." Nggak ada kata-kata lain. Tapi kan kita sudah tahu maksudnya Musni Umar ini ya kan. Nah, kemudian setelah saya membaca apa yang diposting oleh Musni Umar ini, kemudian di kolom komentar ini semua netizen 62 menghujat si profesor berkumis ini. Mereka bilang profesor kurang literasi lah, nggak baca lah, cuman baca judulnya aja kok bisa jadi profesor dan lain sebagainya. Pokoknya dihujat. Ya tapi memang kenyataannya ya iya harus dihujat gitu. Nah, setelah saya baca berita dari Populis ID ini, ternyata memang ini kalau menurut saya clickbait. Jadi dia ini
di sana dia seolah-olah bahwa Samsi Ali ini geleng-geleng kepala menanyakan atau mengherankan bahwa tenaga kerja asing atau WNA ini yang kebanyakan warga Cina ini dicetakkan KTP. Padahal isinya, kalau kita baca, isinya adalah meluruskan ini, memberikan keterangan seterang-terangnya. Jadi saya semakin yakin bahwa Musni Umar ini memang nggak baca, dia cuma baca judulnya, kemudian diposting dan ingin memframing ini adalah sebuah framing jahat. Jadi gini Mus, saya jelaskan kepada Anda dan juga kepada mungkin pemirsa Siwo TV yang mungkin belum tahu. Kebetulan saya sudah membaca dan kebetulan Musni Umar belum. Jadi saya bisa muliain Musni Umar nih. Kapan lagi nih? Saya kan S1, ya kan? Muliain seorang profesor. Jadi gini Mus, sebetulnya isu ini bukan isu baru. Isu ini sudah pernah dipakai dulu pada tahun 2019 pada saat pemilu. Tujuannya ya untuk menjatuhkan Presiden Jokowi tentunya. Nah, tapi kalau kita mengaca kepada undang-undang, pembuatan KTP kepada warga negara asing ini sudah dilakukan Indonesia. Ini jauh sebelum ini, sudah 40 atau bahkan 50 tahun yang lalu. Di tahun 1970-an ini sudah ada. Lalu kemudian Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif ini juga mengatakan bahwa pemberian KTP kepada warga negara asing ini memungkinkan dilakukan, tapi dengan syarat yang sangat ketat. Salah satunya adalah warga negara asing ini harus punya kitab, kartu izin tinggal tetap, kitab. Nah, setelah dia punya kitab dan dia sudah berusia 17 tahun atau dia sudah menikah, baru diberikan KTP, penerbitan KTP. Nah, kitab ini sendiri ini diterbitkan untuk mereka yang sudah tinggal dan bekerja di Indonesia lebih dari 5 tahun. Kalau belum 5 tahun dia harus punya KITAS, kartu izin tinggal sementara. Setelah 5 tahun baru dia bisa mengurus kitab. Nah, sudah punya kitab, baru dia boleh dibikinkan KTP, kartu tanda penduduk di Indonesia. Nah, sekarang jangankan warga negara asing yang dari Cina, dari negara manapun bisa. Pemain sepak bola luar negeri, pemain voli, pemain basket yang pemain asing yang ada di sini, kalau misalkan dia bisa tinggal lebih dari 5 tahun di sini, bisa mendapatkan KTP Indonesia. Masalahnya KTP-nya ini berbeda. Kalau misalkan KTP kita semua KTP elektronik, ini kan berbahasa Indonesia. Nah, kalau KTP mereka semua yang dimuat di sana ini dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau KTP elektronik kita ini berlaku seumur hidup, kalau KTP warga negara asing ini berlaku sesuai dengan kitabnya, surat kartu izin tinggal tetapnya, sampai kapan KTP-nya itu juga berlaku sampai kapan itu. Nah, kemudian dari segi fisik, kalau punya kita kan warna biru, punya mereka warna orange. Jadi berbeda, sangat berbeda. Dan yang paling penting, warga negara asing yang memiliki KTP, meskipun dia punya KTP di Indonesia, dia tidak punya hak politik aktif dan pasif. Artinya, dia tidak bisa dipilih dan memilih. Jadi tidak punya suara, tidak punya hak untuk memilih, tidak punya hak untuk dipilih. Jadi, kalau misalkan berita ini di-framing bahwa pencetakan ribuan KTP untuk warga asing, untuk dipersiapkan untuk melambungkan suara salah satu calon presiden untuk katakan untuk menjegal Anies, di framing untuk menjegal Anies, omong kosong ini semua. Itu nggak mungkin terjadi. KTP-nya aja beda. Dan mereka juga nggak mungkin ada di DPT, daftar pemilih tetap. Nggak mungkin ada. Nah, sekarang kalau memang si Musni ini meskipun dalam captionnya tidak menyebutkan apa-apa, dia seperti itu postingannya, tujuannya cuma satu, ingin membuat framing jahat, ingin menggiring opini bahwa seolah-olah rezim ini, yang selalu mereka katakan rezim, ini ingin menggelembungkan suara salah satu pasangan calon atau calon untuk menjegal Anies Baswedan. Ya kita tahu lah, Musni Umar ini adalah buzzer nomor satunya Anies, ya kan? Meskipun nggak dibayar. Tapi apa ya nggak dibayar? Nah, kembali lagi ke masalah KTP. Sekarang begini, apa kalau misalkan sudah dibikinkan KTP, pasti kita semua bertanya-tanya, lalu tujuannya apa? Pemerintah ini memberikan KTP kepada warga negara asing. Nah, ini saya kasih tahu lagi nih Mus, ya.
Pemberian KTP kepada warga negara asing ini ada dua tujuannya. Yang pertama, untuk memudahkan mendata mereka. Mendata kapan masa tinggalnya berakhir, kemudian berapa banyak jumlah orang asing yang ada di Indonesia, semuanya terdata di sini. Meskipun nanti nggak bakal masuk ke DPT, enggak, tapi semuanya terdata di Kemendagri, di Dukcapil. Lalu yang kedua, ini tujuannya untuk menarik pajak kepada mereka. Masa iya mereka sudah tinggal di sini lebih dari 5 tahun, kemudian kerja mencari uang di sini, nggak ditarik pajak? Ya enggak dong, harusnya ditarik pajak. Makanya KTP ini diperlukan untuk mendata mereka, untuk menarik pajak kepada mereka yang sudah tinggal lebih dari 5 tahun di Indonesia. Jadi bukan cuma kita aja, masyarakat aja yang ditarik pajak. Warga negara asing yang mencari uang di sini, ini juga harus ditarik pajaknya. Nah, itu fungsinya. Mungkin Musni Umar belum tahu. Jangan kasih tahu ya. Jadi itu. Meskipun framing apapun yang dilakukan, seolah-olah ingin menjatuhkan pemerintah. Nah, saya di sini juga berkewajiban untuk meluruskan ini. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan ini didengar oleh Musni Umar, kemudian juga didengar oleh Samsi Ali, ataupun siapapun yang ingin memframing jahat bahwa pencetakan KTP untuk warga negara asing, terutama warga negara Cina, ini digunakan untuk pemilu. Jadi pemirsa Siwo TV, kalau misalkan ada teman atau kerabat atau mungkin siapapun yang ingin menggoreng ini, ingin menjatuhkan pemerintah dengan isu ini, bisa tunjukkan video saya ini. Setuju ya? Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.